Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Gus Rafael dengan NIM 11S23031 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode saya eh, yang merupakan bagian dari praktikum PBO week kedua. Eh, saya akan membuka laporan saya di sini dengan memasukkan screen-nya. Berikut adalah laporan saya, diawali dengan judul dan seperti identitas ini. Selanjutnya ada capaian dan ringkasan pemahaman. Di sini ada 5 indikator, yaitu studi kasus satu yang merupakan palindrom, studi kasus 2 yang merupakan posisi, studi kasus 3 yang merupakan penggabungan. Ada juga pembuatan workspace pada VS Code dan juga merat dan compile program. Saya sendiri sudah memahami proses dan input yang diinginkan di Delcom, dan setelah membaca modul praktikum, itu membantu saya merealisasi output yang diharapkan. Berikut adalah proto praktikan saya, dan untuk penilaian observasi, menurut saya eh, mampu menyelesaikannya. Ini penilaian terhadap rekan kerja. Ini merupakan laporan saya yang sesuai dengan modulnya, yaitu membuat eh, palindrom di studi kasus yang pertama. Program ini sendiri berfungsi untuk mencari dan menampilkan palindrom yang terbentuk dari penggabungan kata-kata yang diinputkan oleh user. Saya akan menjelaskan kodenya nanti. eh, untuk studi kasus kedua ada posisi yang merupakan program ini berguna untuk eh, nantinya merealisasikan keseluruhan atau melacak dan mencatat posisi serta titik potongan selama pergerakan dalam 4 arah yang ditentukan input user atau saya nantinya. Sedangkan skala ketiga yaitu penggabungan, merupakan program yang berfungsi untuk mencari eh, program yang ketiga yang bertujuan untuk menemukan hasil penggabungan dari string-string. Eh, saya akan menjelaskan kodenya dan menutup laporan saya. Berikut adalah satunya yang akan saya jelaskan satu persatu, dan akan saya lakukan juga demo program nantinya. Dimulai dari import Java util. Ini merupakan pengimporan semua kelas dari paket Java util yang termasuk scanner, map, hashmap, list, array list, dan set. Selanjutnya public class ini merupakan deklarasi kelas publik yang akan menyimpannya, yaitu SK1 dengan NIM yang merupakan NIM saya. Selanjutnya public static void main ini merupakan main di mana masuk utama untuk program Java-nya. Scanner input, new scanner ini merupakan objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Integer jumlah input next ini merupakan membaca angka bulat dari input yang menunjukkan jumlah kata yang akan dibaca. Sedangkan input next line ini merupakan berguna untuk membaca sisa baris setelah membaca angka bulat. Ini nantinya diperlukan untuk menangani new line setelah input integer. Selanjutnya ada string array new string jumlah yang merupakan sampai array I input next line ini merupakan loop untuk membaca jumlah baris dari input dan menyimpannya dalam array. Ini nantinya akan merupakan loop yang membaca jumlah baris dari input yang akan kita masukkan dan akan disimpankan dalam array atau array ini. Selanjutnya ada map string, string palindrom map new hashmap ini merupakan pembuatan hashmap untuk menyimpan gabungan kata yang palindrom dan pasangan indeksnya. Selanjutnya ada list string yang berguna untuk membuat array list untuk menyimpan daftar kata-kata palindrom secara berurutan. Selanjutnya ada
Set string paling double new hasset ini yang merupakan berguna untuk membuat hashet untuk menyimpan kata-kata palindrom unik dan mencegah yang akan adanya nanti duplikasi. Ya, sedangkan integer urutan sampai dengan satu ini merupakan inisialisasi variabel urutan yang nantinya digunakan untuk melacak nomor urut daftar palindromnya. Input close ini merupakan penutupan objek scanner setelah selesai nantinya digunakan. Selanjutnya di sini ada loop di mana eh, for integer sampai string gabungan ini merupakan loop yang bersarang yang digunakan untuk menggabungkan setiap pasangan dari kata array-nya, eh, tapi kecuali jika indeksnya sama, tidak akan digabungkan. Penggunaan gabungan kata dari dua indeksnya ini bisa dilihat string gabungan sama dengan array i tambah array j. Sedangkan string boulder reverse ini merupakan pembal- kebalikan dari eh, tadi itu, ya ini membalikkan gabungan kata untuk memeriksa apakah gabungan tersebut adalah palindrom. Selanjutnya, jika if gabungan equals reverse to string, yang berarti jika gabungan adalah palindrom, maka akan dibuat string yang mewakili pasangan indeks yang menghasilkan palindrom. Selanjutnya, if palindrom if selanjutnya ada if palindable contains sampai palindable gabungan ini eh, merupakan jika gabungan yang tadi sudah ada dalam palindable, maka entry lama akan dihapus dari output list, dan jika enggak atau jika tidak, nanti akan ditambahkan ke palindable. Di sini in provision dari output list berarti palindramnya eh, sudah ada dan akan diupdate ke eh, index pair yang terbaru. Sedangkan output list ini merupakan eh, menghapus all entry yang lama, dan palindable add gabungan ini untuk men-track palindrom yang unik. Eh, Palindrom map put gabungan index pair dan output list gabungan ini merupakan digunakan untuk menambahkan gabungan ke palindrom map dengan pasangan indeksnya dan menambahkan gabungan ke output list. Eh, Palindrom map ini mengupdate palindrom ke indeks pair yang terbaru, dan output list ini menambah palindrom di posisi yang baru. Untuk boolean palindrom eksis sama dengan false ini merupakan variabel boolean untuk memeriksa apakah ada palindrom yang ditemukan. Dan di sini ada loop for sampai palindrom eksis ini merupakan loop yang digunakan melalui output list dan digunakan untuk memeriksa apakah ada elemen non-nullnya. Jika iya, nantinya headernya akan dicetak. Jika belum dicetak, system out println ini untuk mencetak setiap palindrom dengan nomor urut dan pasangan indeksnya, eh, increment nomor urut adalah setiap cetakannya ya. Selanjutnya ada if palindrom exists ini, jika tidak ada palindrom yang ditemukan atau palindrom eksisnya masih false, maka akan dicetak pesan bahwa tidak ada palindrom yang ditemukan. Kita akan lanjut ke SK yang kedua, yaitu seperti yang saya bilang tadi, SK yang kedua yaitu posisi. Jadi mulai dari input Java util seperti yang tadi, fungsinya masih sama, yaitu mengimpor semua kelas Java utilnya termasuk scanner, set, hasset, list, dan release-nya. Kelas ini deklarasi yang menyimpannya di SK2. Public static void main ini merupakan main program Java. Scanner new scanner ini merupakan pembuatan objek scanner untuk membaca input pengguna. Integer jumlah elemen scanner next ini membaca angka bulat dari input yang menunjukkan jumlah elemen dalam array langkahnya. eh Integer langkah array
New integer jumlah elemen ini merupakan membuat array integer dengan panjang jumlah elemen untuk menyimpan langkah-langkah. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan simbol dari array dan akan disimpan jumlah elemen di dalam arraynya. Selanjutnya ada loop di sini, di mana loop ini berguna untuk membaca jumlah elemen langkah dari input dan akan disimpan nantinya di dalam langkah array. Bisa lihat di sini akan dibaca inputnya dan akan disimpan di langkah array atau di dalam i-nya ini. Selanjutnya ada integer post x0, post y0 sampai visited ini merupakan inisialisasi posisi awal di koordinat atau di 00, 0,0 yang serta nantinya akan membuat hash set visited points untuk menyimpan posisi yang sudah dikunjungi dan ArrayList intersection point position untuk menyimpan posisi potongan dan menambahkan posisi awal ke visited position, di mana intinya visited position ini merupakan berguna untuk menyimpan posisi yang sudah dikunjungi, sedangkan intersection position ini berguna untuk menyimpan posisi perpotongan dan nantinya posisi awalnya akan ditambahkan ke visited positions di bawah ini. Selanjutnya ada integer direction ini, di mana ini merupakan variabel untuk mengatur arah pergerakan. Lebih jelasnya, ini digunakan untuk menentukan variabel direction untuk mengatur arah pergerakan, di mana 0 adalah atas, 1 adalah kanan, 2 adalah bawah, 3 adalah kiri. Delta X dan delta Y mendefinisikan perubahan koordinat X dan Y yang merupakan sesuai arah. Jadi di sini ada X dan Y yang dilambangkan dengan angka-angka yang saya. Selanjutnya, di sini tadi ada boolean is origin version iteration sama dengan true ini adalah variabel boolean untuk memeriksa apakah perputaran pertama terjadi di sorry belum share screen-nya. Tadi ada kesalahan jaringan. Boolean is origin version intersection sama dengan true ini merupakan hmm, variabel boolean untuk memeriksa apakah perpotongan pertama terjadi di posisi awal atau 0,0. Selanjutnya ada loop, di mana loop ini untuk setiap langkahnya dalam langkah array dan di dalam loopnya akan memperbarui pos X dan pos Y sesuai arah lalu membuat string current position untuk posisi saat ini. Selanjutnya ada if visited point sampai direction ini, intinya ini akan memeriksa jika current position sudah ada di visited position. Jika iya, posisi saat ini adalah asal yaitu 0,0 dan ini adalah perpotongan pertama di asal. Eh, Nantinya akan melewati perpotongan ini dan jika tidak akan ditambahkan posisi ke intersection positions jika belum ada di dalamnya. Jika posisi belum dikunjungi, nantinya akan bisa digunakan menambahkan visited points dan setelah setiap langkah selesai, nantinya perbarui arah dengan direction plus 1% 4 ini yang di sini. Selanjutnya, sini ada sistem out println di mana ini sama seperti sebelum-sebelumnya mencetak posisi terakhir yang dicapai dan daftar posisi potongan yang ditemukan nantinya. Scanner close ini menutup objek scanner setelah selesai saya gunakan. Kita lanjut ke SK3 di mana SK3 ini merupakan eh, sebuah penggabungan. Kita mulai juga dari atas yaitu import Java util seperti sebelumnya. Import Java util ini merupakan pengimporan semua kelas dari paket Java util termasuk scanner, list, array list, set, hasset, dan array. Publik kelas ini sama seperti sebelumnya merupakan deklarasi yang menyimpan di SK3
Selanjutnya ada public static void main yang merupakan main dari program Java. Selanjutnya ada scanner hasil new scanner yang merupakan scanner ini merupakan pembuatan objek scanner untuk membaca input dari program. Selanjutnya ada integer jumlah elemen hasil next in hasil next line ini merupakan selanjutnya ada integer jumlah elemen ini merupakan pembacaan angka bulat dari input yang menunjuk. Juga ada integer jumlah elemen hasil next in ini merupakan pembacaan angka bulat dari input yang menunjukkan jumlah elemen dalam array dan stringnya. Nanti kemudian bisa dibaca menggunakan new line yang tersisa setelah menginput angka ya. Selanjutnya ada if jumlah elemen lebih kecil sama dengan nol ini sampai ke return nantinya memeriksa apakah jumlah elemen yang di sini lebih dari nol. Jika tidak, maka akan mencetak pesan kesalahan dan akan menghentikan program yang sedang berjalan. Selanjutnya ada string array di mana di sini akan membaca jumlah elemen string dari input dan menyimpannya dalam array string array di mana di sini ada lambang array dan ada string array di mana jumlah elemen ini akan disimpan di dalam array. Selanjutnya ada list string eh, hasil penggabungan di mana ini berguna untuk menginisialisasi array list dari hasil penggabungan yang tadi untuk menyimpan string yang merupakan penggabungannya sendiri. Untuk setiap string dalam string array-nya akan memeriksa apakah string tersebut adalah hasil penggabungan dari string lainnya dalam array menggunakan metode isConcatenation di mana jika ia akan ditambahkan dan string tersebut eh, akan ditambahkan ke hasil penggabungan. Selanjutnya ada eh, pencetakan yaitu sistem out println ini jika kita akan menggunakannya untuk menampilkan hasil dan mencetak bahwa tidak ada string penggabungan atau ada string penggabungan. Jika tidak kosong, maka akan mencetak setiap string penggabungan dengan nomor urut. Selanjutnya ada scanner close ini merupakan penutup objek scanner setelah selesai digunakan. Private static boolean sampai return ini merupakan metode isConcatenation yang tadi itu untuk memeriksa apakah string target bisa dibentuk dari penggabungan string lain dalam string array. Menghapus string target dari string set dan menggunakan metode canform untuk memeriksa apakah sisa string yang tadi dalam bentuk string set dapat membentuk string target. Eh Private static boolean canform sampai return false ini merupakan metode canform untuk menggunakan rekursi untuk memeriksa apakah string targetnya dapat dibentuk dari penggabungan string dalam string set. Metode ini nantinya memeriksa semua pembagian substring dari string target untuk melihat apakah salah satu bagian adalah string dalam string set dan bagian tersisa juga dapat dibentuk dari sisa string. Eh, Itulah penjelasan dari saya. Setelah saya menjelaskan codingan di sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai run dan compile yang ada di program ini. Kita mulai dari SK1. Pertama kita mencari terminal dan membuat new terminal di workspace. Selanjutnya kita melakukan compile dengan mengetikkan Java SK1 S23031 dot Java. Lalu kita melakukan run dengan Java SK1
11 S 23031. Setelah itu kita memasukkan input yang sesuai ada di modul, yaitu 3 PA, AP, dan LA. Akan muncul output yang diharapkan. Eh, Kenapa output ini bisa muncul? Karena program menggabungkan setiap pasangan kata yang berbeda dan memeriksa apakah gabungan tersebut adalah palindrom. Dalam kasus input ini, program menemukan bahwa gabungan AP dan PA menghasilkan palindrom PA-AP dan gabungan PA dan AP menghasilkan palindrom AP-PA. Program kemudian menyimpan dan menampilkan pasangan indeks yang membentuk palindrom tersebut. Hasil akhirnya adalah daftar palindrom yang ditemukan bersama dengan pasangan indeksnya yang dicetak di konsol. Proses ini menggambarkan bagaimana kode sumber Java diubah menjadi bytecode dan kemudian dijalankan untuk menghasilkan output berdasarkan input yang saya berikan. Selanjutnya kita lakukan di SK2. Kita tinggal melakukan compile-nya dengan Java SK2, SK2 11S23031 dot Java. Lalu kita melakukan run dengan Java SK2 11S23031. Lalu kita masukkan input yang diberikan di dalam modul, yaitu 5, 1, 2, 1, 1, 2. Lalu akan muncul output yang diharapkan di modul. Output ini muncul karena dari awal perintah memulai eksekusi yang berisi metode main programnya, lalu menunggu input dari saya. Eh, Pada input yang saya berikan, yaitu 5 diikuti oleh 1, 2, 1, 1, dan 2. Program pertama-tama membaca 5 sebagai jumlah elemen yang harus dimasukkan ke dalam array. Array-nya adalah rangka array. Array ini kemudian diisi dengan nilai-nilai langkah yang diberikan, yakni 1, 2, 1, 1, dan 2. Selama eksekusi, program memulai pergerakan dari posisi awal atau 0,0 dan melacak pergerakan dalam 4 arah dengan menggunakan array delta X dan array delta Y. Program kemudian mencatat setiap posisi yang dikunjungi dan memeriksa apakah posisi tersebut merupakan titik perpotongan dengan jalur yang telah dilalui. Berdasarkan eh, langkah-langkah yang saya input, program kemudian bergerak ke arah atas sebanyak 1 langkah, ke kanan 2 langkah, ke bawah 1 langkah, ke kiri 1 langkah, dan akhirnya ke atas 2 langkah. Proses ini menghasilkan posisi akhir 1,2. Selama pergerakan, program menemukan bahwa posisi 1,1 adalah titik perpotongan karena posisi ini sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Akhirnya, program mencetak posisi akhir, yaitu 1,2, dan menyebutkan titik perpotongan yang ditemukan, yaitu 1,1. Output yang terakhir dihasilkan, yakni posisi terakhir 1,2 dan posisi perpotongan 1,1 menunjukkan hasil akhir dari perhitungan pergerakan yang dilakukan atau terdeteksi. Selanjutnya kita lanjut ke SK3, di mana kita tinggal melakukan compile dengan Java SK3 11S23031 dot Java. Lalu kita melakukan run dengan Java SK3 11S23031. Selanjutnya kita tinggal memasukkan input yang diharapkan atau yang diminta, yaitu 5 belajar PBO dan O garis belajar garis PBO, dan akan muncul output yang diharapkan. Kenapa output ini bisa muncul? Karena program meminta input dari saya. Dalam hal ini saya memasukkan 5
Untuk menentukan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam array diikuti oleh 5 string, yaitu belajar, PBO, dashpro, garis, dan belajar garis PBO. Program kemudian membaca string tersebut dan menyimpannya dalam array string array. Selanjutnya, program memeriksa setiap string dalam array untuk menentukan apakah ada string yang dapat dianggap sebagai hasil penggabungan dari string-string lain dalam array. Proses ini melibatkan penggunaan metode isquantization dan canform yang secara rekursif mengecek apakah string target bisa dibentuk dengan menggabungkan string lain yang tersisa dalam array. Dalam kasus input ini, string belajar PBO terdeteksi sebagai hasil penggabungan karena dapat dibentuk dengan menggabungkan string belajar dan PBO. Program kemudian mencetak hasilnya dengan header daftar string penggabungan dan menunjukkan bahwa belajar garis PBO adalah string yang memenuhi kriteria penggabungan. Jika tidak ada string yang memenuhi kriteria, program akan mencetak tidak terdapat string penggabungan. Setelah mencetak hasil, program menutup objek scanner untuk membebaskan sumber daya. Demikian adalah penjelasan saya mengenai run dan compile dan juga kode-kode sebelumnya. Jika saya ada kekurangan dan kesalahan, mohon diperbaiki. Terima kasih.